Halo Bapak Ibu, kalau kita ngadakan sudah siap, rumah lalu juga ngabdi wonten ing ngabdi. Semoga kita badhe ngiti panggilan kita yang masih betul pinjam niko. Saderengipun kita ngiti panggilan kita yang masih betul pinjam niko. Semoga kita sami tinggalaken sedherek lan permasalahan kita datang kehadiran Tuhan, kita pasrahkan wonten ing pribadi kita, pas pribadi wonten ing ngasanipun Gusti, sehingga kita ngabekti wonten ing ngasanipun Gusti wajib kita pinjam niko. Saya syukur berkenan wonten ing ngasanipun Gusti. Karena kula saking niko semoga badhe kita mulai panggilan kita yang wajib kita pinjam niko, badhe kita bicarakan karena sudah bicara. Oh Bapa yang kasih. Amin.
heran akan kebesaran kuasa-Mu yang sungguh ajaib. Allah yang maha besar, Allah yang maha kuasa rela turun ke dunia ini melawat kami manusia yang berdosa. Ini merupakan suatu rahasia yang sangat besar dan luar biasa ya Tuhan, karena Engkau mengasihi kami. Oleh sebab itu pada pagi ini kami datang menyembah-Mu, memuliakan nama-Mu Tuhan, karena besar kasih kemurahan-Mu kepada kami. Berkati pada kami pada pagi ini Tuhan, hadir dengan kuat kuasa-Mu. Biarlah kiranya Tuhan menyembuhkan yang sakit, memberi penghiburan kepada yang susah, yang terbeban berat. Tuhan angkat segala beban mereka. Yang saat ini masih di dalam perjalanan, entarlah mereka Tuhan sampai di tempat ini dengan selamat. Demikian juga berkati setiap saudara kami yang ambil bagian, mulai dari leader, singer, tim musik, dan siapapun mereka yang telah mengambil bagian dalam ibadah ini. Tuhan memberkati. Kami buka acara ibadah kami pada pagi ini Tuhan dengan pengucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang percaya katakan amin. Bapak Ibu dari dalam hari. Bapak Ibu kang kasih wonten ing asane Gusti, masih kita jam depa wonten sukacita. Amin. Kita pun bersukacita wonten ing asane Gusti. Awit Gusti ingkang tansah pitulungi lan berkati wonten ing paksang kita sami. Saderengipun kita lajengaken pujian kita ing wajib kita jam menika kalau badhe menika ngisi kesaksian menika ini pitulungan lan berkat murah ingkang saking Gusti ingkang tansah kawula rasaken wonten ing secara pribadi kawula mekaten ugi wonten ing keluarga kawula. Sampun kawula sampun ugi menika bilih mboten pitulungan lan berkat ingkang saking Gusti, sampun mboten menika ngantek wonten mriki malih. Sebabipun berundung sampun mboten menika kiatobah, kiatipun namung sambat. Ananging awit saking katresnan lan pitulungan ingkang saking Gusti, Gusti taksih tresnani kula sehingga kawula ing masih kedalangan menika taksih dipun paringi kesempatan dening Gusti sehingga saged menika ngantek wonten ing menika panggilan menika awit saking berkat lan pitulungan ingkang saking Gusti. Bapak Ibu kang dipun tresnani dening Gusti, katresnanipun Gusti ingkang tansah kawula rasaken secara pribadi. Sasampunipun kawula menika glundung kami jawah, kawula menika mretamba dumateng Bapak Pendeta Wahdi menika bilih kekarepanipun manungsa kami pikajengan kula secara pribadi menika tentunipun bilih mretamba menika daya-daya nggih. Dipijeti, ditungakne, terus ndamari. Ananging mboten Bapak Ibu kang kinasih wonten ing asalipun Gusti. Mertamba dumateng Bapak Pendeta Wahdi menika dipun pijeti lajeng dipun dongaaken. Wonten proses menika 3 wulan langkung nggih. Kala ngrasaken sakit teng suku panas, teng tangan panas, lek tunggu molak-malik miring nengen lara, miring lara, lumah lara. Wonten mawon tilem menika dhewe akijen. Apa sebabipun? Senajan tilem sanding bojo nanging lek awake lara panggah boten penak. Pramila kula bisa tilem menika dhewe akare raosaken sakit menika. Ananging Gusti boten nikahaken Gusti terus mitulungi menika sadawuhipun proses menika Gusti terus paring perkembangan wonten ing tubuh kawula. Rumiyin kula menika ngobah driji menika boten saged nggih. Boten saged pun saged menika wonten suket menika kula oyo. Badhe kula berkat menika sak rasa-rasa keluar mas kula. Boten purun bedhake malah guru. Lajeng kula niki berpikir, aku arep malih ndak didoyongi. Nanging saniki boten saniki Gusti sampun menika Gusti terus paring perkembangan wonten ing gesang kawula. Kanggo kula tansah ngucap syukur lan matur nuwun wonten ing menika pitulungan ingkang saking Gusti. Mekaten ugi sadurungipun kula sakit menika ngimpi kula menika aneh-aneh. Ngimpi kula bilih secara duniawi menika mesti berpikir ingkang menika negatif. Ananging kula pitados kalian menika napa ingkang dipun dawuhaken Gusti bilih napa ingkang kula impenaken kala wau boten menika badhe terjadi. Kula menika ngimpi rumah kula menika tansah menika sesarengan kalian kekalih tiyang sepah kawula. Rumah kula tasih gesang mekaten ugi kalih deta menika. Kula ini kadang-kadang galu pikir, aku kok bolak-balik ngimpi iki apa ya uripku menika. Tapi menika boten sanjang sinten. Istri kula mon boten kula sanjang, menika kula sanjang nggih kian. Boten kian guys berpikir sing negatif mungkin malah selangkah ingkang boten dados.
Kula yakin bilih piyambak boten pitados wonten ing ngasanipun Gusti kok bilih piyambak pun saged bilih sampun mantun nika lajeng nika ngirim. Nika bilih rumaosipun arwahipun kula wau nyuwun kiriman. Ananging kula pitados kaliyan dawuhipun Gusti kok bilih napa ingkang asalipun saking lemah balik yang lemah, ingkang saking Gusti Allah balik dumateng Gusti Allah. Pramila sakemene mbok bilih badhe kita kirim iwak pitik napa nggih wonten ngasanipun Gusti badhe mangan iwak pitik. Padahal wonten ing akhirat menika mboten wonten sebuah berkat, mboten wonten meja gaya. Pramila yen kita pilih wonten ngasanipun Gusti menika mboten wonten menika roh ingkang luwih. Pramila saking menika kita dados para putra-putranipun Gusti. Pitados wonten ngasanipun Gusti bilih ingkang sampun masul dumateng lemah. Menika asalipun saking lemah langsung dateng lemah ingkang saking Allah bilih pitados wonten ing ngasanipun Gusti badhe masul wonten ing ngasanipun Gusti Allah. Pramila saking menika Bapak Ibu ingkang asih wonten ing ngasanipun Gusti pekaten ageng katosanipun Gusti kemurahan ingkang saking Gusti ingkang tansah kawula stabil kiblat kawula bilih ningali istri kawula kaliyan muga kawula menika sejak tersipun menika mesakne nggih. Napa malih istri kawula ingkang bekerja keras nggih wonten kandhang wis liyane wis durus dhewe nggih. Kula niku dadi nek kok bantu niku nanging taksih ora sakit-sakit nggih. Nggih kula nggih mendel mawon. Nanging Gusti terus paring pitulungan terus Gusti paring menika perkembangan wonten ing pagesangan kawula. Gusti terus mudahaken organ-organ tubuh saraf-saraf ingkang wekdal menika taksih dereng diganggu dereng normal taksih diganggu. Kawula menika ugi tansah nyuwun wonten ing ngasanipun Gusti. Gusti terus paring pitulungan lan Gusti terus menika jamah sang kawula sehingga kawula saged menika kula secara pribadi saged sembuh secara total menika saking pitulungan ingkang Gusti. Awit kawula yakin bilih Gusti ingkang nyiptakaken kula tentu kemawon Gusti ingkang badhe nyarasaken kawula. Menika ingkang dados prinsip kawula. Pramila saking menika Bapak ingkang kasih wonten ing ngasanipun Gusti, utawa pitados wonten ing ngasanipun Gusti. Sampun ngantos kita pitados wonten ing ngasanipun Gusti ragu-ragu nanging kita tansah mantep wonten ing ngasanipun Gusti. Bilih mekaten sedhik kesaksian ingkang kawula saksiaken maju dalem injang menika mugi ndadosaken berkat wonten ing pagesangan kita. Kita saya tahu saya celakaran Gusti, saya mantep anggen kita pitados wonten ing ngasanipun Gusti. Pramila saking menika semoga kita bacakan ing wajibda injang menika kanthi setunggal pujian sing sabar lan mantep tekan pungkasane. Kita badhe ngrantos kratonipun swarga kala wau kathah tantangan, kathah pacobet, kathah pencobaan ingkang menika nggodha wonten ing pagesangan kita. Ananging mbok pilih kita tansah sumedhe wonten ing ngasanipun Gusti. Gusti tansah paring kegiatan wonten ing pagesangan kita sami. Pramila semoga kita lajeng pujian kita sing lajeng kanjeng kita kanthi setunggal pujian. Yen kentangan nggodha Gusti tresna kula. Sa
sekarang boleh tiang yang untuk dunia kalau boleh ibu tulung cuma tentang tanggane buat malah ditulung nanging malah dice. Ananging kita terus para putra-putra mesti pilih kita ibu tulung cuma yang mesti tentu kemauan mesti paling ditulungan buat dari pakesan kita sami. Karena saking kita terus para bendera pun kita pun maceng. Tapi bu pelaturi menang kita bani ucapan kadis juga ujian. Siji loro telu ayo konco maju. Sudah wonten ing ngasane Gusti lan pilih kita rasa mancing agen kita pitados wonten ing ngasane Gusti ing Gusti rasa nganti wonten ing kita sami. Tapi kok kangge wonten ing ngasane Gusti kok pilih ujian kita akhiri wonten ing rumiyin menjadi pelajeng sak seminggu kita badhe ngaturaken khusus wonten ing ngasane Gusti tahun ini harus nggal ujian sajeke aku nderek Gusti. Pramila ingkang kadibah diteraken kadang sembahan kula suwun ke majeng kita lampun donga lan kita ngaturaken sembahan. Sajeke aku nderek Gusti.
Bapak ingkang ngasih wonten ing ngasani Gusti, kita malih kita badhe nampi berkat saking Jawa pangandikan Gusti. Pramila saking menika sedherengipun berkat kita tampi sarengan kita badhe masrahaken wonten ing manah lan pangudhan kita sehingga nglanggeni berkat saking Jawa pangandikan Gusti kula mangke SPS tundasaken berkat turunan kekuatan pondasi wonten ing keimanan kita tumrap kita terus para penderek-penderek Gusti. Pramila sedherengipun berkat saking Jawa pangandikan Gusti kita tampi sareng-sareng semoga kita diucapkan kali setunggal pencilan. Aku mengasihi Engkau Yesus. Sucikan dan kuduskan hati kami Tuhan, biar firman-Mu benar-benar tertanam dalam hati kami dan bisa kami lakukan. Tuhan, kami saat ini mau mendengarkan firman-Mu. Tuhan, berkati kami, urapi kami, Yesus. dan bila ada kuasa-kuasa jahat yang ada di tempat ini, kami tolak, kami usir dalam nama Yesus. Tuhan, kami serahkan firman pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan. Amin. Amin. Silakan saudara sekalian yang kasih Tuhan. Sudah siang, saya istri yang akan Yesus. Kalau benar, biar akan kesaksian saya ingin istri yang mau. Ini lagi
Anes kecil. Ngeten Pak. Wonten setunggalipun tiyang ingkang sakit. Tugel sukune. Lajeng sarene tebe, kula lajeng kos tengantru teng panggenan kula. Bapak sambat sukune nyar-nyar ngoten. Nah niki tiyang kala wau dereng dereng kathah garwane niku garwane niku sedo. Jadi duda piyambake. Ning pun gak ada pacar. Pacaripun ing Madiun iki. Kula sancane iki sikilmu iki kira-kira minang mali iki ditekani pacare. Nek ditekani pacare iki wis ndang mali. Saya setuju datang nih pacare niku saking Madiun niku. Kalau pun datang nih ngoten niku Guyang-guyu seneng atine terhibur. Lah mboten tengku mantul aja wangsul. Ane Pak Mesri ketunggon bojo kok malah. Pak Mesri ketunggon bojo malah apa loro piye. Kalau nyuwun Gusti pun ngantos kalau sakit. Kalau nyuwun supaya saged sehat. Nek kalau sehat kula boten bantu. Sing lajeng saged dampingi boten wonten kula nyuwun sehat terus. Nek Pak Mesri saya pun ditunggoni ta. Nggih, pun dados tunggal. Nggih, wonten nuwun. Kula kangge niku kecamatan niku dados dukun. Nggih. Wonten masalah. Ning napa niku kudu ndang ditampuni. Amin. Kudu eling zamane lekasan. Dados lekasane kas napa mangke. Terus ngantos tuwek engkek. Tuwek engkek niku pun mlunjut kabeh niku pun boten kuat napa-napa niki tasih tetep setia dhateng Gusti. Dengan kedah mangertosi bilih tiyang niku menawi sampun gimbang kados kula niku dipendet sing separo boten penak kok sedek. Mila tetep dadi tresnani ingkang kagungan garwa niku. Nah, kita akan langsung firman Allah saudara sekalian. Siang hari ini kita akan membaca Alkitab kita lagi. Nah, kalau kita hari Minggu membaca dari Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 4 sampai ayat 11, hari ini juga kita akan membaca ayat itu. Kita membaca dari Kisah Para Rasul pasal 1 juga, saudara. Mulai ayat 4 sampai ayat 11. Kisah Para Rasul pasal 1 mulai ayat yang keempat. Saya membaca ayat yang keempat, saudara ayat 5 dan seterusnya bergantian sampai ayat yang ke-11 nanti. Sudah ya? 1, 2, 3. Dan pada waktu ia berkumpul bersama mereka, ia memberi perintah ini kepada mereka. Jangan pergi dari Yerusalem. Tunggu di situ sampai Bapa memberikan apa yang sudah dijanjikannya, yaitu yang sudah kuberikan kepadamu. Maaf, ini terjemahan. Ini maafkan, ini saya mengambil terjemahan yang firman Allah yang hidup ini. Jadi kita akan mungkin yang sama saja, ya.
terjemahan baru ya. Saudara sekalian, ayat yang kelima. 1, 2, 3. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengakui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah dia mengatakan demikian, kata-kata dia disaksikan oleh mereka dan Allah menutupnya daripada mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka. Kita sama-sama ayat yang ke-11. Dan berkata kepada mereka, "Hei orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Ya, saudara sekalian, siang hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema salah persepsi. Salah persepsi atau boleh dikatakan bahasa Jawa ini kira salah tompo. Salah tompo, salah menerima, salah tanggapan, persepsi tanggapan. Salah tanggapan atau salah persepsi. Salah persepsi itu kalau untung itu lumayan. Tetapi kalau seandainya tidak beruntung, ya memalukan. Nah, perlu saya ceritakan begini, saudara. Sekitar tahun 75 kalau tidak 77 ya. Saya tak lupa. Satu saat saya disuruh menyampaikan firman Tuhan singkat di gereja Kristen Indonesia Hopington Bandung. Gerejanya besar sekali di sana, saudara. Orangnya itu Cina-Cina, waduh, totok-totok. Dan pernah pada waktu itu karena ada acara yang namanya Pekan Misi, mereka diberi kesempatan untuk membantu misi di seluruh dunia. Dan salah satunya saya disuruh untuk membawa berita, membawa kesaksian gitulah. Dan luar biasa pada tahun itu dapat mengumpulkan kurang lebih 1 miliar. Jadi kalau sekarang berapa miliar saja ini? Besar sekali. Nah, saya diterima dengan senang hati di rumah pendeta Kaleptong, namanya pendetanya ini. Dan suruh tidur di tempat yang bagus, dilayani dengan baik, makan enak dan sebagainya. Nah, pagi-pagi saya disuruh sarapan. Saya lihat makanannya itu banyak sekali, macam-macam. Biasanya nenek omah mangane ming lawe paling rong werna, lha itu bermacam-macam. Saya bingung sing tak pangan sing ngendi. Panganan kok ngene kae. Nek iki jelas aku ngerti, iki aku ngerti, tetapi ada yang tidak saya ketahui. Iki kira-kira enak. Saya mengambil itu yang saya rasa tidak enak itu. Ya karena orang Jawa itu kalau sing jenenge tahu ki senenge ora karuan. Saya mengambil makanannya seperti tahu. Enak ini. Setelah saya
sedikit. Ternyata bukan tahu, saudara. Garam. Wah, ini namanya salah persepsi, saudara. Salah persepsi. Dipikir lagi panganan enak yo, aku durung tau ning panganan. Nek dikira tengah cokot wah taruh di situ singkir nih, agak-agak malu. Pak Kaleptong melihat saya ini mungkin mikir, lah wong ini wong desa. Mungkin begitu saudara. Kawannya wong desa. Terkenalnya sing biasanya sambel, lho ana panganan warna-warna sing aneh-aneh. Dikira panganan enak jebulane ya. Ini saudara, salah persepsi. Dalam hidup ini seringkali kita dapatkan kesalahan persepsi. Bahkan di dalam masalah iman, kepercayaan, seringkali kita salah persepsi. Maklumlah kalau kita itu siapa, saudara. Murid-murid Tuhan Yesus pun pada waktu itu salah persepsi. Pada waktu berkumpul bersama dengan Tuhan Yesus setelah kebangkitannya, Tuhan katakan, kamu jangan meninggalkan kota Yerusalem sampai kamu diperlengkapi oleh Roh Kudus seperti yang sudah dijanjikan. Jadi mereka disuruh kumpul di kota Yerusalem sampai Roh Kudus turun atas mereka. Nah, ini menanggapi berita seperti itu, murid-murid Tuhan Yesus salah persepsi. Wah, diharapkan Roh Kudus, kamu akan diberi kuasa dari tempat maha tinggi. Wah, luar biasa tanggapannya, saudara. Tetapi tanggapan yang diterima itu, yang mereka sampaikan pada Tuhan ini sangat salah. Persepsi mereka ialah bahwa murid-murid itu berpandangan tentang pemulihan kerajaan seperti pada waktu Daud memerintah. Jadi setelah mendengar kata-kata, wah, ini kesempatan ini. Gusti Yesus harap memulihkan, harap bentuk negara kaya zamannya Raja Daud yang merintah. Jadi pada waktu Raja Daud memerintah kerajaan Israel itu kerajaan yang paling jaya. Karena kerajaan Daud ini memerintah mulai dari daerah Irak sana sampai di bahkan Afrika pun pada waktu itu menjadi taklukannya Raja Daud. Luar biasa Raja Daud. Tidak ada satupun negara yang diperangi oleh Daud itu sampai menang. Daud pasti menang. Kerajaannya itu besar, kerajaan itu jaya. Masyarakatnya makmur pada waktu Raja Daud jadi raja. Oleh sebab itu murid-murid Tuhan, wah iki nek Gusti Yesus dadi raja, wah iki ya paling ora aku dadi murid-e sedekan Gusti Yesus ya dadi cantrike lah. Nah, mungkin gitu saja. Penemune sing barang-barang sepele, pemanggihipun namung barang-barang ingkang sifatipun kajasmanen, kekuasaan. Kira-kira wonten ingkang mikir besok nek Gusti dadi raja. Lah ngapuhe segala orang mirane ya paling ora dadi mudin ora apa-apa. Mungkin gitu saudara. Mungkin ada yang begitu ya. Paling ora.
Bukan seperti Petrus yang sudah menikah, ya bojoku ya soalnya pengen tadi pembantu rumah tangga nih Gusti Yesus ora apa-apa lah. Ning paling ora penak zamane terus penak gitu loh. Yang dipikir itu penak ya Pak ini saudara. Pemerintahan kuasa duniawi yang dipikirkan. Persepsi murid-murid Yesus itu seperti itu. Tetapi yang dimaksudkan Tuhan itu tidak itu. Yang dimaksudkan oleh Tuhan itu adalah mereka akan menerima kuasa. Kuasa bukan untuk memerintah, tetapi kuasa untuk bersaksi. Bukan kuasa duniawi ini yang mudah berubah, tetapi kuasa di dalam hidup ini yang membuat murid-murid Tuhan itu bisa menjadi saksi-saksi Tuhan di dunia. Sekarang kalau saudara umpamanya saya suruh memilih Pak Mesri, kalau dikatakan Pak Mesri, nek kula ken milih, nang pilih pundi, kula gadah kuwasa nyukani panjenengan dadi lurah temen iki. Nah, jadi kepala desa itu kan paling tidak lumayan dari kepala desa. Utawi panjenengan milih panjenengan kula dadekne hamba Tuhan, melayani Tuhan. Nah, sebagian banyak orang pasti akan memilih jadi lurah, jadi hamba Tuhan ini ora oleh apa-apa, bengkok ya ora oleh, bengkok ya ora oleh, klambi seragam ya ora oleh. Mila wonten Malang Selatan niku wonten tiyang Kristen nikah sarene kepengin dadi lurah. Lajeng boten gelem ngaku Kristen, leren dadi Kristen. Ditakoni kali Pak Pendetane. Lho Pak, panjenengan niku napa to? Damenan puasane boten tamu teng gereja. Manten Pak Benjing, mana kula niku pun boten dados lurah, kula tak langsung malih dados Kristen. Ada orang yang seperti itu. Jadi lurah itu dia mengorbankan statusnya sebagai orang Kristen. Nah, ini orang yang paling rugi, saudara. Murid-murid Tuhan Yesus, mereka lebih beruntung memiliki kuasa dari tempat maha tinggi. Ini. Apa sebabnya saudara sekalian? Kuasa itu adalah wewenang, otoritas dari Tuhan, di mana Roh Kudus itu diberikan kepada kita sebagai manusia supaya kita ini bisa menjadi saksi Tuhan. Saudara tidak akan bisa menjadi saksi Tuhan tanpa Roh Kudus ada di dalam hidup ini. Karena kita ini ada Roh Kudus, maka kita bisa membuktikan bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Yesus adalah Allah yang Maha Kuasa. Tutur kata kita itu ada kuasa. Katakan kamu sembuh. Tutur kata itu katakan kamu terkutuk. Ini kuasa dari surga itu, saudara. Roh Kudus itu. Itu sebabnya hari ini pun
Saya tidak pernah ragu dengan siapapun karena saya merasa Roh Kudus ada di dalam hidup saya. Setan yang bagaimanapun juga harus tunduk di hadapan saya. Apa sebabnya, saudara? Saya punya kuasa lebih daripada kuasa setan. Berapa kali danyangan-danyangan yang sudah tidak pernah didatangi oleh orang karena sangat menakutkan, sangat ingin, di situ saya bongkar, itu tidak jadi masalah karena ada kuasa dari Tuhan Maha Tinggi. Amin. Berapa keris yang sudah saya bakar, berapa tumbal yang sudah saya bakar, tunduk di hadapan Tuhan. Karena apa? Ada kuasa, diberi kuasa. Amin. Kuasa itu seperti apa toh? Kuasa itu benar. Sekarang seandainya saya katakan Pak Tani jadi polisi lalu lintas, Pak Tani saja pakai baju seragam itu saja, nyegat diamkan saja. Namun Pak Tani pakai baju baju yang ini batik, stop lewat saja karena tidak ada kuasa. Tapi kalau Pak Tani punya kuasa sebagai polisi lalu lintas membawa seragam, stop, kendaraan yang besar-besar berhenti. Kok bisa mandek? Apa saudara katakan begitu? Tidak. Membanyak nakuin ke kosongan depan. Dan gitu. Saudara kan punya kuasa Tuhan Yesus. Setan harus tunduk, saudara. Orang sakit disembuhkan, itu kuasa, saudara. Ini loh betapa pentingnya kuasa Tuhan Yesus. Murid-murid Tuhan Yesus saja dipikir, wah aku bisa jadi cantrik ke Gusti Yesus, seneng mangan enak. Nek Gusti Yesus dadi raja zamanipun Raja Daud, wah awake dhewe lumayan negarane penak makmur. Tidak ada apa-apanya. Tidak ada apa-apanya, saudara. Tapi kuasa jauh lebih tinggi nilainya dibandingkan dengan apapun yang di dunia ini. Amin. Niki luar biasanya Tuhan. Oleh sebab itu sampai hari ini saya masih diberi kemampuan melayani Tuhan. Kulo wiwit riyen tahun 77 teng niki ngantos seperti kulo dereng berupa mboten ngraosaken ajre napa-napa melayani Tuhan karena saya merasa Tuhan itu sangat baik. Gusti niku langkung sae dhateng kula. Gusti langkung endah kangge kula. Natane niki kula paripasane mboten gadah pondok kathah nanging kula boten boten napa namine? Wonten nyanyian sanawet dalah ingkang badhe kula warahi tatungan. Nyanyian ngeten. Najan aku ora suke padha. Hatiku ora nelongso, ora ketun, uga ora gelo. Saben dina suka-suka, sanajan ing donya kebak susah. Hatiku tansah bunga, amarga aku duweni bondo kang sing luwe aji. Gusti Yesus tak tresnani. Kan nggih. Ngara apa maneh to uripku, bondo donya bakal sirna. Nanging yen Gusti dadi duwemu,
bakal mulya ning swarga. Nah, kan kita belajar nyanyi. Sing nyanyi sing mimpin Pak Tani, tapi Pak Misri mampir kali jadi jadi itu berat itu. Jos yang pakai. Boleh Pak Tani? Oke, gimana kalau warai nyanyi sak dunya boten-boten nyanyi ngeten iki. Toh, nang tengah Amerika itu boten-boten nyanyi ngeten iki. Tergunung Miles Kristo yang boten-boten ingkang ngerti nyanyian iki. Bahasa asli. Nggih. Aja boten nyanyian malih. Kalau nek nyanyi seneng sing nyeneng-nyeneng nek. Dadi nyanyi boten sing nyusane ben awet enom. Ibon. Boten nyanyian kalau gadah nyanyian iki bos. Nyanyian ingkang sae terus jenengan saged kula warai iki malih. Gagal kula warai nyanyian kula supados saged ngertos daya nyanyian niku saya sangat jadi uripku pindho pangitung. Nah, coba pesan saya lah. Uripku pindho pangitung, sumaos ming pangeran, najan ing dunya luwih aku, sedih lan kasusahan. Kalau mangan sego jagung kudupan godhong kates kalau sambel terasi nyanyi ning ngeten iki waduh wong desa niku seneng atine mulane wong desa niku awet rasa tetep sehat mergo napa atine tentrem amin uripku pindho pangitung uripku kaya dene pamuji kidung niku nyanyian sangat kita badhe belajar nyanyian iki saniki dari kesempatan nek wong ngajari nyanyian mboten mulih yang penting saudara sekalian sebagai orang Kristen tentunya kalau kita disuruh memilih kedudukan tinggi tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kuasa dari tempat maha tinggi. Amin. Murid-murid Tuhan Yesus lah wong aku nek pamane besok pamane Gusti Yesus dadi raja nang donya kaya Raja Daud lah pol-pole aku ya dadi apa cantri tukang nyapu dan lain sebagainya. Tukang nyapu apa? Tuhan gak ngono kowe bakal diwenehi kuwasa. Kasekten. Basa Jawi sebutan. Kowe bakal entuk kasekten menawa Roh Suci nedhaki marang sira. Kasekten. Kasekten mboten kasekten saking donya niki ning kasekten ingkang saking Gusti. Kasekten kangge nyarasaken tiyang sakit. Kasekten kangge ngabaraken Injil. Menawi mangke dipun Gusti kangge ngabaraken Injil dhateng tiyang-tiyang sanes. Niku menawi Roh Suci mangkene bisa kita. Persepsi yang salah yang sering dipandang oleh murid-murid Tuhan Yesus. Kemudian murid-murid juga berpikir salah. Kalau seandainya Yesus datang ke dunia ini, kekuasaannya akan mengguncang kekuasaan Romawi yang pada waktu itu sedang memerintah. Wah, iki pada waktu itu bangsa Yahudi masih dijajah oleh pemerintahan Romawi. Pemerintahan yang keras, yang kejam, saudara. Penjahat hukumannya ini
disalib. Jadi kalau penjahat hukumannya itu disalib, niku muga benar kan milih-milih. Kowe saiki bakal tak hukum mati, milih hukuman apa? Kula yakin menehnya milih disalib niku mesti boten purun. Nek saged tembak dor mati pun bar. Tai listrik zet pun mati. Ning nek namine disalib, sukune dipun paku, tangane dipun paku, boten mati-mati wonten ngantos 3 dinten boten mati, tersiksa wonten ing salib niku. Niku hukumane kangge penjahat rikala jamanipun pemerintahan Romawi. Kejam. Oleh sebab itu murid-murid Tuhan Yesus sangat bergembira jikalau Tuhan membolehkan kerajaan Israel. Tuhan akan memberikan kehebatan, kuasa untuk mengguncang pemerintahan Romawi. Salah tombone. Tuhan tidak hanya mengguncang pemerintahan Romawi, tetapi Tuhan akan mengguncang seluruh dunia. Tuhan akan mengguncang kerajaan-kerajaan setan, pemerintahan dimanapun akan terguncang oleh karena kehebatan murid-murid Tuhan Yesus yang diberi kuasa itu tadi. Luar biasa. Murid-murid Tuhan Yesus betul-betul terjadi seperti itu, saudara. Pemerintahan Romawi pada akhirnya menjadi negara yang beragama Kristen pada waktu itu. Waktu yang namanya Kaisar Konstantin jadi kaisar, diperintahkan bahwa agama di pemerintahan Romawi adalah Kristen. Itu. Murid-murid Tuhan Yesus, orang-orang yang tidak berpendidikan itu, yang diberi kuasa untuk mengguncang pemerintahan Romawi, yang memiliki kekuasaan untuk mengguncang kuasa-kuasa setan. Orang yang gila dibebaskan, orang yang lumpuh dapat berjalan, orang yang buta dapat melihat, bahkan orang yang mati dibangkitkan, mengguncang dunia pada waktu itu. Apa sebabnya? Karena kuasa dari tempat maha tinggi itulah yang akan diberikan oleh murid-murid Tuhan, yang diberikan kepada murid-murid Tuhan Yesus. Luar biasa, saudara. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, saudara mungkin berpikir, aku ki wong cilik, aku ora iso apa-apa. Gedor aku dadi apa nang donya iki? Ada orang berpikir gitu. Tapi saudara sekalian dikasih oleh Tuhan, jikalau Roh Kudus ada di dalam hidup kita, setiap saudara akan menjadi orang yang berarti, saudara. Amin. Akan mempunyai nilai yang positif, mempunyai nilai tinggi. Karena setiap saudara akan dipakai oleh Tuhan, dan Tuhan memakai itu tidak memandang pangkat jabatan maupun saudara kaya miskin, bahkan pendidikan tidak akan menjadi masalah. Saya dulu waktu masih kecil pernah diberi cerita oleh orang tua saya, orang yang namanya Pak Ilyas. Itu tidak pernah sekolah, tapi saudara sekalian, dengan keajaiban Tuhan, karena Pak Ilyas memiliki kuasa Roh Kudus, Pak Ilyas bisa membaca Alkitab. Luar biasa.
Tahun 68 saya datang ke sini, pertama kali saya datang ikut seorang yang namanya Pak Wakidi di Padangan. Pak Wakidi itu juga orang yang tidak bisa membaca menulis karena tidak pernah sekolah. Tetapi dia anehnya kok bisa maca. Coba bayangkan. Kalau bukan kuasa Tuhan yang menyertai, mungkin tidak mungkin. Tidak mungkin. Tempo hari sudah saya katakan, Marto Gunung yang jadi anggota jemaat di Pelampangan, Unani datang tempo hari. Itu tidak bisa membaca menulis, saudara. Dia dulu latar belakangnya dukun. Latar belakangnya itu dia itu dukun. Tetapi bertobat menerima Tuhan Yesus jadi juru selamat. Tuhan ubahkan Pak Marto Gunung. Tuhan memakai Pak Marto Gunung. Orang yang buta hanya ditumpangi tangan Pak Marto Gunung dapat melihat. Luar biasa. Orang yang ditampak Mbah Marto Gunung matanya karena buta ini jengkelan, waktu bangun aku bisa melihat, aku bisa berdoa. Itu luar biasa desa. Orang yang gila satu desa itu tidak ada yang berani karena ngamuk. Hanya dilihat sama Mbah Marto Gunung, langsung setannya pergi. Coba yang luar biasa desa. Tidak sekolah orang itu. Itulah sebabnya Mbah Marto Gunung itu menjadi perintis gereja di wilayah 7. Gereja Sidang Jemaat Allah wilayah 7 itu mulai dari Pelampangan, Binangun, Mojorejo, Arjosari dan lain-lain sebagainya sampai di Kalisangkerah, Wates dan lain sebagainya, itu adalah wilayah sana. Itu dulu pendirinya itu Mbah Marto Gunung. Saya bayangkan dari sejarah gereja yang mendirikan itu bukan pendeta, malah anggota gereja. Luar biasa ya. Amin. Tuhan juga bisa pakai Pak Slamet besok. Samparan besok ada gereja. Desa mana lagi di sini yang belum ada gereja? Bisa saudara minta Tuhan beri kuasa supaya saya bisa menyembuhkan orang sakit ya Tuhan. Tumpangan tangan ke atas orang sakit, sembuh. Itu kuasa Roh Kudus, saudara. Kuasa Roh Kudus. Tuhan akan memberikan karunia-karunia untuk memahami kehidupan seseorang. Orang yang kadang-kadang ini hatinya ini tidak beres, Tuhan memberikan karunia untuk memahami orang itu. Dan kuasa Roh Kudus luar biasa, saudara. Persepsi yang salah, tetapi jauh lebih baik daripada hanya menjadi cantik. Jauh lebih baik hanya berpikir menggoncangkan pemerintahan Romawi. Lebih dari pemerintahan Romawi yang tergoncang, tetapi kerajaan setan, kerajaan iblis pun tergoncang. Seluruh dunia tergoncang, bahkan sampai Gang Songo pun tergoncang. Oleh karena apa? Karena kuasa Roh Kudus yang ada di dalam diri murid-murid Yesus. Amin. Amin. Pikiran yang lamban, sukar memahami kehendak Tuhan. Di orang yang tanggap akan firman Tuhan dan percaya dapat keuntungan besar. Ya, kita tidak boleh lamban. Apa sebabnya saya katakan tidak boleh lamban? Karena jikalau kita ini tahu firman Allah benar. Coba baca saudara, Yohanes pasal 11 ayat 20.
Yohanes 11 ayat 40. Silakan nanti salah satu saudara membacanya. Ada baca? Pak Nyora? Yang keras Pak Nyora. Yohanes 11 ayat 40. Jawab Yesus, "Bukankah sudah kukatakan kepadamu, jika engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah." Jika engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Melihat kemuliaan Allah yang luar biasa itu jika kita percaya. Yohanes pasal 14 ayat 12. Saudara baca. 14 ayat 12. Coba saya minta Pak, siapa? Baca. Pak Sayus. Yohanes 14 ayat 12. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang besar daripada itu janji Tuhan saudara. Ini kalau kita percaya, yang luar biasa. Persepsi kita tidak boleh persepsi yang kecil-kecilan. Kita harus memiliki persepsi yang besar, karena yang Tuhan janjikan kepada kita ini besar. Jika makanan bukan hanya makanan yang sederhana, makanan yang enak, yang luar biasa yang Tuhan berikan pada kita ini. Ini janji Tuhan kepada kita. Oleh sebab itu, agar kita memiliki persepsi yang benar apa yang kita lakukan, kita harus dekat dengan Tuhan. Perhatikan firman-Nya dan jalani hidup sejalan dengan dekat dengan Tuhan. Perhatikan terus firman Tuhan dan jalani hidup sejalan dengan Tuhan. Saudara nanti akan melihat kuasa besar yang akan terjadi dalam kehidupan kita orang Kristen. Biarkan Roh Kudus ada di hati kita, saudara. Nah, minggu depan umat Kristen seluruh dunia akan mengadakan doa 10 hari berturut-turut. Termasuk Andrew sudah siap untuk doa 10 hari berturut-turut. Untuk apa? Minta kuasa Tuhan. Nah, 10 hari berturut-turut itu diharapkan saudara-saudara yang bisa berpuasa, berpuasalah. Ya wong Jawa wong Islam 30 dino puasa, coba bayangkan. Nah, kita sudah 10 hari doa puasa. Mungkin sudah berkenaan puasa pripun ngangkati suket Pak kira-kira kuat ta mboten. Saya tidak bisa memahami bagaimana cara Tuhan mengangkat saudara, membawa saudara. Tapi saya percaya jika hati kita rindu dipakai Tuhan, kita akan menanti hadirnya Roh Kudus dalam hidup kita seperti murid-murid Tuhan. Murid-murid Tuhan setelah Yesus naik ke surga, masih ingat, jangan kamu pergi dari Yerusalem. Nantikanlah ini, nantikanlah di sana sampai kamu diperlengkapi oleh kuasa dari tempat Maha Tinggi. Menanti, menunggu. Saudara sekalian, besok Kamis yang akan datang
kita akan merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus. Dan mulai dari Kamis itu sampai hari Pentakosta itu selama 10 hari kita akan berturut-turut berdoa, memohon jamaah Roh Kudus atas kita ini. Gusti kula nyuwun Roh Suci manggen wonten manahipun. Pados kula kuat anggenipun ngadosi Gusti. Kula dipun paringi kasekten anggen kula menika ngabarake Injil. Ini yang Tuhan inginkan dari kita. Sebab itu pagi awal siang hari ini, mari kita sama-sama akan datang di hadapan Tuhan dan kita akan menyanyikan hanya dekat Allahku, rasa tentang hatiku. Kita nyanyikan nyanyi dengan penuh kesungguhan. Pemain musik bisa datang kembali ke depan. Kita nyanyikan nyanyi. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku.
Tuhan ada di tengah-tengah kita. Siapa yang berseru kepadanya? Tuhan sangat mengasihi saudara. Bersiaplah di hadapan Tuhan untuk dipenuhi Roh Kudus. Saudara membuka hati selebar-lebarnya. Berharaplah kepada Tuhan dan katakan, Tuhan, kami ingin Roh-Mu turun ke atas hati kami, ke dalam jiwa kami. Ya Tuhan, kami ingin menjadi saksi-Mu. Tuhan, kami ingin menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan, kami ingin agar kami tetap kuat dan tidak jatuh bangun di dalam pengabdian kami kepada Tuhan. Namun kami akan tetap tegar sampai pada akhir hidup ini. Biarkanlah hati saudara menengadah kepada Tuhan. Mohon Roh Kudus turun ke atas kita. Dia tidak pernah gagal menepati janjinya kepada kita semua. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, bukalah hati sejenak saudara dan katakan, Tuhan, ampuni segala kekurangan kami. Tuhan, kami tidak berdaya tanpa Engkau ya Tuhan. Kami rindu sanak famili kami menjadi anak-anak-Mu. Kami rindu Tuhan, desa kami ini dimenangkan untuk Tuhan. Kami rindu Tuhan dipakai oleh Tuhan untuk menyembuhkan orang-orang yang sakit. Kami rindu Tuhan dipakai oleh Tuhan agar banyak orang yang mengenal Engkau menjadi Tuhan dan Juru Selamat. Saya yakin pada siang hari ini Tuhan ada di tengah-tengah kita. Tuhan ada di tengah-tengah kita pada siang hari ini. Katakan, Tuhan, kami rindu Engkau memberkati kami. Katakan kepada Tuhan pada siang hari ini, oh Tuhan, saya rindu Roh Kudus-Mu turun ke atas hati kami. Tuhan ada di tengah-tengah kita siang hari ini, saudara. Yang sakit akan menjadi sembuh pada siang hari ini. Saudara katakan, Tuhan, saya ingin sembuh saat ini juga. Saudara yang saat ini sedang dicengkeram oleh kuasa jahat, katakan, Tuhan, saya bebas saat ini juga. Saudara yang menghadapi banyak pencobaan, katakan, Tuhan, mulai saat ini saya menang karena kuasa Roh Kudus ada di dalam hati kami. Dan saudara saat ini mungkin ada yang mempunyai perasaan-perasaan gagal, seolah-olah masa depan itu gelap. Katakan kepada Tuhan, Tuhan, kami punya pengharapan kekal. Hari depan penuh dengan pengharapan karena Roh Kudus memimpin kami ya Tuhan. Yang saat ini dalam keadaan kekurangan, katakan, Tuhan, kami merasa Tuhan saat ini memberkati kami dan kami akan berkecukupan. Hari esok akan menjadi hari yang cerah bagi kami. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. 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 Biarlah kiranya firman-Mu berdiam di dalam hati kami, Tuhan. Terus berbicara kepada kami agar kami betul-betul mempunyai kerinduan agar kuasa Roh Kudus-Mu tercurah di dalam hati kami, memenuhi hati kami seperti pada saat rasul-rasul menerima urapan dari Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Kami menyadari bahwa kami tidak
memiliki pendidikan yang mungkin cukup tinggi, kami tidak memiliki kemampuan apa-apa Tuhan. Kami hanya mengandalkan Engkau saja. Oleh sebab itu pada siang hari ini kiranya Engkau akan memakai setiap saudara kami, memberkati setiap saudara kami, sehingga saudara kami menjadi saksi-saksi-Mu yang hidup di tengah masyarakat luas yang belum mengenal Engkau Tuhan. Kami tahu bahwa desa Geger ini masih banyak desa-desa yang belum terjamah oleh Injil-Mu. Masih banyak jiwa yang belum mengenal Engkau Tuhan. Guncangkan dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan melalui saudara-saudara kami ini. Karena Tuhan akan memakai setiap saudara kami untuk menjadi saksi yang hidup di tengah masyarakat luas. Sampai seluruh masyarakat Geger ini menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat sebelum pintu tertutup ya Tuhan. Ada satu saat di mana pintu keselamatan sudah tertutup rapat, kami tidak dapat bekerja ya Tuhan. Tetapi saat ini sementara kami masih bisa melayani Engkau, kiranya kami akan melayani Engkau dengan setia, dengan tekun. Terima kasih Tuhan, siang hari ini kami mohon Engkau memberkati setiap saudara kami yang dengan sakit. Kami percayakan pada Tuhan Pak Selamat yang tadi mohon dibantu supaya didoakan, sembuhkan dengan sempurna Tuhan. Segala sisa-sisa penyakit yang ada tubuhnya kami minta dalam nama Yesus, Tuhan hancurkan, Tuhan sembuhkan. Pak Selamat pulang dari rumah dengan sukacita. Demikian juga kami berdoa untuk Pak Mesri yang belum 100% sehat. Tuhan jamah, Tuhan pulihkan, sembuhkan dengan sempurna. Kami serahkan Pak Wakini beberapa waktu yang lalu juga, dan istrinya kami serahkan pada Tuhan. Jamah saat ini juga sembuhkan dalam nama Yesus. Demikian juga kami menyerahkan Bu Darmi ya Tuhan, yang beberapa waktu yang lalu masih dalam keadaan sakit. Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan, pulihkan dengan sempurna ya Tuhan, supaya mereka dapat memuliakan nama-Mu. Demikian juga di antara kami mungkin saat ini ada yang sakit, yang kami tidak tahu Tuhan. Tuhan tahu segala-galanya, dan Engkau akan menjamah, menyembuhkan mereka, sembuh dengan sempurna. Terima kasih Tuhan, kami mohon Engkau memberkati setiap saudara kami yang sudah hadir pada siang hari ini. Berkati mereka satu persatu tanpa terkecuali. Setiap usaha mereka Engkau membuatnya berhasil. Rezeki-Mu melimpah-limpah atas mereka, sehingga dengan demikian mereka dapat bersukaria di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari kita nyanyikan satu kali lagi, kemudian Pak Ferry yang akan mengakhiri dengan doa berkat. Hanya dekat Allahku, rasa dekat hatiku, kau sertai jalanku, panjang hidupku.
syukur Bapa di dalam surga, dalam ibadah kita pada siang hari ini kami terberkati oleh firman Tuhan yang telah kami dengarkan Bapa. Dan saat ini kami membawa damai sejahtera dan sukacita yang luar biasa dari tempat ini. Dan pada selama 1 minggu ini Bapa, Engkau akan senantiasa memberkati kami, menaungi kami, memberikan kami kesehatan, kekuatan untuk kami melakukan segala aktivitas dan kegiatan kami semua. Dan terlebih lagi bila Engkau akan menjauhkan kami dari segala sakit, penyakit, dan belenggu kuasa kegelapan. Dan jika siang hari ini sebentar kami akan pulang meninggalkan tempat ini Bapa, untuk kami kembali ke rumah kami masing-masing, biarlah damai sejahtera Allah, berkat kemurahan Tuhan akan senantiasa menyertai kita semua. Inilah Tuhan, doa ucapan syukur kami hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin.